Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa kita katakan bersyukur, terima kasih Bapa. Karena kasih-Nya Tuhan senantiasa begitu indah di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah pelihara kita sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, petang, sebentar semenjelang malam sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa. Dulu kita tidak mengenalkan kebenaran Tuhan. Kita dulu tidak mengenalkan kasih Tuhan. Dulu kita egois, maunya sendiri. Kita selalu menganggap diri kita benar. Tapi saat ini kita datang kepada Yesus, kita merasa, Tuhan, aku butuh sifat seperti Engkau, rendah hati. Firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mari kita dibentuk sama Tuhan. Pagi hari kita diisi dengan firman Tuhan. Malam hari sebelum kita tidur diisi dengan firman Tuhan. Sehingga tidak ada celah bagi dunia. Tapi berilah hatimu bagi Yesus. Sehingga makin hari kehidupan kita dibentuk sama Tuhan. Selagi kita memiliki kehidupan yang datang dari Tuhan, berilah hidup untuk Yesus. Biar hari demi hari kita dibentuk sama Tuhan. Kita butuh zaman Tuhan. Roh Kudus akan jamah hidup kita. Sebab kita sudah di dalam Kristus harus menciptakan kehidupan yang baru di dalam Dia. Karena kita ini buatan Allah. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ia mau setiap saat kita hidup di dalam Dia. Dan hari demi hari kita diperbarui. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Dia jamah. Seperti saya pribadi juga dijamah oleh Tuhan. Dulu kehidupan menggunakan kehidupan daging. Tapi saat ini hidup di dalam firman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita langkah demi langkah selalu baru di dalam Yesus. Tertindih dengan beban berat. Amin, haleluya. Dunia dosa ini menjerat. Amin, haleluya. Lalu ku datang kepada Yesus. Haleluya. Dia ubah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Yesus jamah segenap hidupku. Amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku. Amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bertemu dengan Juru Selamat. Amin, haleluya. Sejak Dia suci kanku. Amin, haleluya. Ku tak mau henti selalu puji Dia. Haleluya. Ku mau setia cinta dan taat. Amin, haleluya. Yesus jamah segenap hidupku. Amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku. Oh, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17,
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Kehidupan baru hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. For He touched me, oh Jesus touched me. Amin. Haleluya. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and oh, I know Jesus touched me and made me whole. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, haleluya, kami bersyukur hanya kepadamu. Amin. Haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu mulia. Yesus Bapakku, Tuhanku, Juru Selamatku. Sucikan mulutku Bapa, sebentar kami membaca firman Tuhan. Hatiku dan pikiranku Bapa, Ku sediakan hatiku untuk firman Tuhan. Amin. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus yang mampu jadi baru. Ampuni ya Bapa semua dosaku, semua salahku, kehidupan yang lama Bapa. Aku akui banyak dosa, banyak salah, banyak kelemahanku Bapa. Ubahlah hidupku, Roh Kudus tuntun hidupku, kuasailah hidupku oleh kuasa firman-Mu. Diperbarui hari demi hari untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, segala kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menebus sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbaring tidur, mari saudara-saudaraku yang kucintai dan dicintai oleh Tuhan Yesus, kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Kita bersyukur atas panggilan pilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita bukan berada di dalam anak-anak kegelapan. Kita bukan di bawah kutuk dosa, tapi saat ini kita ada di dalam kebenaran Tuhan. Dan kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Hari demi hari penuh tantangan, tapi hari demi hari di dalam tantangan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lihat Sadra, Mesha, Abednego, biarpun dimasukkan dalam dapur api yang 7 kali panas oleh Raja Nebukadnezar, tapi dia melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Ada pribadi Yesus yang sempurna.
menyertai Sadra Mesa Abednego. Demikian kehidupan kita. Apapun masalah pergumulan kita hadapi, jangan pernah pantang menyerah. Datanglah kepada Yesus. Dan kita perbarui hubungan kita sehat dengan Tuhan Yesus. Hingga kata firman Tuhan, ganjaran karena hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan tadi katakan hidup di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Kehidupan yang lama kita buang, sifat karakter lama kita buang. Tapi gantilah dengan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Amin. Mari kita baca di dalam Amsal Sulaiman pasal 21. Ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Hati Amsal Sulaiman pasal 22, saudara. Jadi jangan sampai salah, tadi saya baca pasal 21. Pasal 22 ya. Pasal 22 ayat 1 sampai 16. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Jadi artinya setiap semua atas izin Tuhan ada kekayaan kemiskinan. Supaya orang kaya kalau diberkati sama Tuhan, melihat orang miskin, jangan pernah diam Bapak Ibu. Marilah kita belajar murah hati, memiliki kasih. Karena kan firman Tuhan kemarin dikatakan kan, siapa yang mengejar kebenaran dan kasih, itu akan memperoleh kehidupan, yaitu kebenaran dan kehormatan. Mari, kalau kita diberkati Tuhan, marilah suka memberi. Ya. Termasuk orang miskin. Miskin kalau dirinya betul-betul merasa, aduh kok punya masalah. Ayo, datanglah kepada Tuhan. Jangan pernah menjadi orang yang tambah jauh dari Tuhan. Ada orang miskin sombong jauh dari Tuhan. Salah. Tapi lebih baik seperti Lazarus. Miskin. Ya, tapi hidupnya takut akan Tuhan. Ya. Yang penting mari jaga hati. Isi hati yang penting. Orang kaya miskin yang penting hati. Kualitas hati menentukan. Ya. Orang kaya kalau hatinya takut akan Tuhan. Hatinya punya cinta Tuhan. Hatinya suka memberi, hidupnya begitu mulia diberkati sama Tuhan. Oleh karena itu mari, yang ayat yang keempat, ganjaran karena hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Amin, puji Tuhan. Mari firman Tuhan luar biasa ini. Ganjaran karena hati, artinya Yesus sifatnya rendah hati. Mari kita memiliki sifat seperti Yesus. Sentralnya Tuhan Yesus. Dan takut akan Tuhan, taat. Yesus sendiri taat. Waktu dalam Filipi pasal 2:8. Yesus di atas kayu salib, dia taat sampai rela. Padahal dia itu raja, dia adalah Tuhan loh. Bisa aja Tuhan menyatakan kuasanya kalau waktu itu dia tidak, Tuhan tidak mau taat, dia turun dari salib, dia ngomong, dia lawan semua mati. Wah, sudah, ceritanya beda, saudara. Ya, tapi ternyata Tuhan tidak demikian. Tuhan sifat rendah yang mulia, luhur, mulia, sempurna. Dia akhirnya sampai mati dan ingat pada hari ketiga Yesus bangkit. Di dalam kematian ada bayar harga, tapi balik semua di dalam Yesus ada kebangkitan, ada kuasa kemenangan. Mari oleh itu mari kita mau makin semangat kita, mau kejar kerendahan hati dan hiduplah takut akan Tuhan. Karena di situ janji Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauh orang itu. Mari jangan kita punya serong hati, tapi lurus hati. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut dibaginya. Maka pada masa tuannya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan baik. Anak-anak muda, ikutilah firman Tuhan. Ikuti nasihat orang tua, nasihat firman Tuhan, supaya hidupmu masa depanmu bahagia. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari mungut. Ini tidak boleh ya. Jadi orang kaya menguasai yang tidak. Maksudnya itu harusnya orang kaya banyak memberi berkat kepada yang tidak mampu. Jangan justru kita memperbudak orang miskin. Jangan ya. Jangan. Itu tidak mau. Tuhan tidak berbuat demikian. Maunya Tuhan mari. Apapun keadaan status sosial kita, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita sangat diberkati, belajar kita memberi. Termasuk orang yang merasa yang kurang, haraplah pada Tuhan. Jangan minta-minta terus, ya. Jangan hanya ngomel-ngomel, ya, bersungut-sungut, nyalakan Tuhan dengan cara mencuri, dengan cara yang tidak benar. Jangan-jangan. Pokoknya semua, apapun keadaan kita, status sosial kita, hiduplah takut akan Tuhan. Karena kalau hidup takut akan Tuhan, hidup kita diberkati sama Tuhan. Orang yang menabur kecurangan akan menuai kebencana. Dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Jangan pernah curang. Ya. Tapi orang yang baik hati akan diberkati. Karena yang membagi rezekinya dengan sini. Ini, mari kita harus memberi berkat kepada yang tidak mampu.
Biar kita mempunyai hati yang baik ya. Sehingga demikian hidup kita berkenan sama Tuhan. Dicatat di dalam kitab kehidupan. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantan cemooh. Kalau ada ketemu orang yang suka ribut-ribut, lebih bagus kita menghindar ya. Hindari dari perpecahan, perkelahian atau pertengkaran, hindari. Tapi kita menjadi orang bijaksana hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, akan dibunuh di tengah jalan. Artinya pokoknya kita jangan menjadi orang malas. Tapi bila kita rajin ikut Yesus, rajin bekerja, rajin pelayanan, rajin menjadi hamba Tuhan, rajin tuh selalu mencari Tuhan. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Jelas, dimurkai Tuhan adalah tipe orang yang taat. Yohanes 3:36. Kalau hidup kita tidak taat, akan mendapat murka Tuhan. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tapi tongkat didikan akan mengusir itu dari pada. Amin. Kita biar senantiasa kita punya tongkat didikan. Apa tongkat didikan? Firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sebagai ukuran standar dalam kehidupan kita, hidup kita akan diberkati sama Tuhan. Orang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya, hanya memberikan diri saya, tidak boleh ya. Jadi jelas kita tidak punya sifat menindas, menghina orang, tidak boleh. Tapi belajar kita saling menghormati, saling mengasihi, dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Itu penting. Yang penting kita sebagai orang Kristen. Maka puji Tuhan kita baca di Amsal Sulaiman ini. Itu menyangkut soal sifat karakter manusia. Karakter orang bebal, orang fasik, orang bodoh, orang yang tidak benar sama Tuhan. Kita diproses sama Tuhan supaya minta hikmat dari Tuhan dan menjadi orang bijaksana. Sehingga kita menjadi perkenanan Tuhan. Sehingga kita merindu rumah tangga kita diberkati, anak cucu kita semua diberkati, karena kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, karena kita sudah dijamah Tuhan. Dulu kehidupan kita masih kehidupan yang lama, seperti di dalam Efesus saya mau baca. Dulu kita hidup di dalam kehidupan yang lama. Kalau kita baca di dalam Efesus ya, dulu kita kehidupan yang seperti ini, saudara. Saya mau baca Efesus pasal 2, di ayat yang kedua dikatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka, iblis itu. Dulu kita masih gaya dunia, pikiran kita, tubuh, jiwa kita dikuasai oleh dunia. Hidupnya masih menggunakan kehidupan yang lama. Tapi di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Asal kita mau taat, kita mau dibentuk sama Tuhan supaya menjadi manusia baru. Sehingga hidup kita beda, tampil beda. Rumah tangga diberkati, pekerjaan pelayanan diberkati, karena kita ada penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Tuhan sudah jamah dan beri damai di hatiku. Amin. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah
yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Dan pegang firman Tuhan, ganjaran kerendahan hati adalah sifat dari Tuhan Yesus. Dan takut akan Tuhan adalah taat, sehingga di dalamnya ada kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.